Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membawa cerita yang berjudul Petualangan Riko si Robot Pemberani dan Hutan Kupu-Kupu Pelangi. Nama penulis Nara Pramesti. Di sebuah kota yang penuh dengan gedung-gedung tinggi dan jalanan sibuk, hiduplah seorang anak laki-laki bernama Leo. Leo sangat suka bermain di taman dekat rumahnya, terutama di bawah pohon beringin tua yang rindang. Pohon itu adalah tempat rahasia Leo. Di sana, ia punya sahabat yang sangat istimewa. Rico, sebuah robot kecil berwarna biru dengan mata yang selalu berbinar-binar. Rico bukanlah robot biasa. Ia berbicara, bergerak, dan bahkan punya perasaan. Leo dan Rico sering menghabiskan waktu bersama bermain petak umpet atau sekedar bercerita. Suatu sore, saat mereka sedang asyik bermain, tiba-tiba sebuah suara aneh terdengar. "Tolong! Tolong aku!" Suara itu sangat kecil, seperti bisikan angin. "Rico, kamu dengar itu?" tanya Leo. Rico mengangguk. Matanya yang biru berkedip-kedip. "Ya, Leo, sepertinya suara itu dari balik semak-semak sana." Mereka berdua berjalan perlahan menuju asal suara. Di balik semak belukar, mereka menemukan seekor burung pipit kecil terperangkap di jaring yang lengket. Burung itu tampak sangat ketakutan. "Kasihan sekali," kata Leo. "Kita harus menolongnya." Rico segera mengulurkan tangan robotnya dengan hati-hati. Ia mencoba melepaskan jaring itu, tetapi jaringnya sangat kuat dan lengket. "Susah sekali, Leo," kata Rico. "Jaring ini dibuat dari bahan yang aneh." Tiba-tiba, burung itu meski masih ketakutan berhasil berbisik, "Ini jaring dari hutan kupu-kupu pelangi." Leo dan Rico saling memandang. Hutan kupu-kupu pelangi? Mereka belum pernah mendengar tentang setempat itu. Konon, hutan itu adalah tempat dongeng yang hanya ada di cerita-cerita lama. "Di mana hutan kupu-kupu pelangi itu?" tanya Leo pada burung pipit. "Jauh di balik bukit hijau yang tinggi," jawab burung itu lemah. "Di sana ada seorang penyihir kelabu yang suka menjebak kupu-kupu dan burung dengan jaringnya." Mendengar itu, Rico merasa sedih. "Kita harus menolong burung ini dan juga kupu-kupu yang lain." "Leo," Leo mengangguk menatap. "Benar, tapi bagaimana caranya?" Rico berpikir sejenak. Aku ingat peta lama yang ada di buku cerita ayahmu, Leo. Ada tanda silang di balik bukit hijau, mungkin itu petunjuknya." Mereka berdua segera mengambil peta di rumah Leo. Peta itu memang usang, tapi ada coretan. Tangan Leo sekecil menandai jalur menuju sebuah tempat misterius. Dengan bekal tekad dan keberanian, Leo dan Rico mulai pertualangan mereka ke hutan kupu-kupu pelangi. Perjalanan mereka tidak mudah. Mereka harus melewati sungai kecil dengan melompat batu-batu besar, mendaki bukit yang lumayan terjal, dan menembus semak-semak berduri. Rico yang kuat membantu Leo saat jalan sulit, dan Leo yang cerdik menemukan jalan pintas saat mereka kebingungan. Dan akhirnya mereka tiba di puncak bukit hijau. Dari sana, mereka melihat pemandangan yang menakjubkan. Di bawah sana, terbentang sebuah hutan dengan pepohonan yang daunnya berwarna-warni, seperti pelangi, dan di antara pepohonan itu terbanglah ribuan kupu-kupu dengan sayap yang berkilauan. "Wah, indah sekali," seru Leo. Tapi keindahan itu menyimpan kesedihan. Mereka pepohonan merangkap kupu-kupu, dan burung melihat beberapa jaring lengket tersebar di antara burung kecil. "Itu pasti ulah penyihir kelabu," kata Rico geram. "Kita harus temukan dia." Mereka masuk ke dalam hutan semakin dalam. Suasana terasa semakin gelap dan sunyi. Tiba-tiba, dari balik pohon besar muncullah seorang nenek tua dengan jubah kelabu. Wajahnya keriput dan matanya tampak muram. Itulah penyihir kelabu. "Siapa kalian? Berani-beraninya masuk ke hutanku?" bentak penyihir kelabu.
Suaranya serak dan menakutkan. Leo sedikit takut, tapi Rico maju selangkah. Kami datang untuk membebaskan kupu-kupu dan burung yang kau jebaki, kata Rico berani. Penyihir kelabu tertawa sinis. Untuk apa mereka? Hanya mengganggu aku suka ketenangan. Dengan jaring ini, aku menangkap semua keindahan hutan ini agar tak ada yang bisa mengganggu. Leo menyadari sesuatu. Penyihir kelabu tidak jahat. Dia hanya kesepian dan ingin memiliki semua keindahan itu untuk dirinya sendiri. Nenek, kata Leo lembut. Kupu-kupu dan burung-burung ini tidak mengganggu. Mereka membuat hutan ini hidup dan indah. Jika nenek membiarkan mereka terbang bebas, nenek tidak akan kesepian lagi. Nenek bisa berteman dengan mereka. Penyihir kelabu terdiam. Ia menatap mata Leo, lalu melihat ke arah jaring-jaringnya yang penuh dengan kupu-kupu yang meronta. Sekilas, ada penyesalan di wajahnya. Aku tidak pernah punya teman, bisiknya. Dulu, aku hanya merasa senang saat melihat mereka di dalam jaringku. Nenek bisa punya teman-teman kalau nenek mau, kata Rico. Kita bisa bantu nenek melepaskan mereka, dan nenek akan lihat betapa indahnya berbagi kebahagiaan. Perlahan penyihir kelabu mengangguk. Baiklah. Dengan bantuan Leo dan Rico, penyihir kelabu mulai melepas semua jaringnya. Kupu-kupu dan burung-burung yang terperangkap terbang bebas, membentuk warna-warni dan langit hutan yang menjadi sunyi. Kini ramai dengan suara kicauan burung dan kepakan sayap. Penyihir kelabu memandang ke atas, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, ia tersenyum. Senyum itu membuat keriput di wajahnya tampak sedikit memudar. Ia tidak lagi kesepian, ia punya teman kupu-kupu, burung, dan bahkan Leo serta Rico. Sebelum pulang, Leo dan Rico berjanji akan sering mengunjungi penyihir kelabu dan hutan kupu-kupu pelangi. Penyihir kelabu berterima kasih banyak kepada mereka. Ia bahkan membuatkan mereka kue jamur hutan yang lezat. Saat kembali ke rumah, Leo dan Rico merasa sangat lelah. Tapi mereka dipenuhi kebahagiaan. Mereka belajar bahwa keberanian bukan hanya tentang menghadapi bahaya, tetapi juga tentang membantu sesama dan mengajarkan kebaikan. Dan kadang, orang yang terlihat menakutkan hanya membutuhkan sedikit teman dan pengertian. Amin. Baiklah, pesan moral dari cerita tersebut yaitu menghadapi kejahatan dengan bijak dan hati yang baik bisa mengubah keadaan. Rico dan Leo tidak menghukum penyihir kelabu, tapi membantu menyadarkan agar berubah menjadi lebih baik.